Yo Boruto Naruto Lovers, pada kesempatan ini Mimin akan membahas dan mereview Boruto Time Skip chapter kedua. Di chapter terbaru ini, Boruto akhirnya menunjukkan kemampuan berpedangnya. Sarada menunjukkan Chidorinya. Seekor Sumeaka diperlihatkan memiliki Rinnegan. Lalu Kawaki berusaha melindungi Himawari yang menganggapnya sebagai kakak kandung. Dan masih banyak kejadian menarik lainnya lagi. Dan inilah Boruto to Blue Vortex. Chapter kali ini dibuka dengan percakapan Boruto dengan Code yang masih marah karena wajahnya telah diinjak. Boruto menganggap apa yang telah dilakukan oleh Code sangatlah berbahaya, sehingga dia menyuruh Code untuk menarik seluruh pasukan Sumeakanya. Dengan mata dingin dan penuh percayaan diri, Boruto mengatakan, jika Code tak menarik pasukannya, maka dia tidak hanya akan kehilangan matanya saja kali ini. Nah, ini berarti orang yang telah melukai mata kiri Code adalah Boruto itu sendiri. Dan sepertinya mereka memang telah bertarung hebat pada masa time skip. Lalu perbincangan Boruto berlanjut ke Sarada. Dengan wajah berpaling, Boruto menyiratkan kalau dia akan memberitahu sesuatu pada Sarada. Namun sayangnya situasinya tidak memungkinkan. Karena itu Boruto berharap Sarada dapat bertahan hidup dari invasi Sumeaka ini dan menolong orang lain. Kemudian panel berfokus ke tempat lain, di mana Chocho menghajar habis 3 pasukan Sumeaka yang dibantu oleh teknik bayangan Shikadai. Namun muncul Sumeaka lain dari dalam sabuk hitam yang hampir saja memakan tubuh Chocho. Beruntungnya masih ada Inojin yang datang membawa terbang Sumeaka tersebut. Tapi itu justru menjadi blunder bagi Inojin, karena ketika berada di udara, Sumeaka tersebut berhasil merusak teknik Chochugiga miliknya, sehingga membuat Himawari hampir menjadi korban. Beruntungnya datang Kawaki yang hanya dengan satu tendangannya mampu membuat Sumeaka tersebut terpental. Nah, di sini kita menjadi tahu bahwa Sumeaka tersebut dapat membangkitkan Rinnegan. Ya, meskipun Mimin telah memprediksi hal ini jauh-jauh hari, namun beberapa fans masih terkejut akan hal tersebut. Mimin coba jelaskan kenapa hal ini dapat terjadi. Yang pertama, Sumeaka pada dasarnya merupakan potongan Jubi yang dibuat oleh Code dengan memanfaatkan sabuk hitam untuk mengendalikan mereka. Nah, Jubi sendiri secara alami memang memiliki Rinnegan atau Rinne Sharingan. Oleh sebab itulah bukan hal aneh jika beberapa Sumeaka memiliki Rinnegan. Bahkan Mimin juga tidak akan terkejut jika mereka dapat membangkitkan Rinne Sharingan. Justru yang membuat Mimin terkejut adalah ketika Sumeaka tersebut mampu berbicara. Ya, dia terlihat lebih senior dan seperti memiliki kesadaran sendiri. Itu membuat Mimin merasa ada sesuatu rahasia dari pasukan Sumeaka ini. Nah, hal ini sepertinya berkaitan dengan kejadian di wilayah lain yang memperlihatkan Sarada menggunakan Chidorinya. Namun dia lengah ketika seekor Sumeaka hampir menggigit dirinya. Tentunya kejadian ini terjadi ketika Kawaki telah selesai membumi hanguskan Sumeaka Rinnegan itu. Nah, seekor Sumeaka yang hampir menggigit Sarada pada akhirnya malah menggigit shinobi Konoha lain. Dan hal mengejutkan pun terjadi. Setengah tubuh dari shinobi tersebut yang telah tergigit berubah menjadi sebuah pohon. Mimin pikir hal ini akan berkaitan dengan Sumeaka yang mampu berbicara. Ya, sepertinya kemampuan tersebut didapatkannya ketika dia telah menyerap sepenuhnya orang yang tergigit. Atau dengan kata lain, pohon-pohon Sumeaka itu perlahan akan berubah lagi ke bentuk Sumeaka seperti semula. Namun dia akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sungguh mengerikan. Lalu kita diperlihatkan ke situasi Boruto yang dengan tenang menghadapi 6 Sumeaka. Di sini kita melihat Boruto menggunakan pedangnya dengan sangat baik. Bak seorang samurai handal, Boruto mengayunkan katananya sehingga membuat semua Sumeaka di sekitarnya tertebas habis. Dari sini kita bisa melihat kalau kemampuan Boruto bukan lagi hanya mengandalkan kekuatan-kekuatan instan seperti karma atau senjata ilmiah. Boruto telah melewati latihan yang begitu keras. Hingga sekarang dia telah menjadi seorang shinobi yang sesungguhnya. Begitu melihat kemampuan Boruto, itu membuat Code cukup gentar. Boruto mengatakan kalau Code harus menghentikan perilaku konyolnya. Kau sama sekali tak mengerti soal mereka dan kengerian sesungguhnya dari Jubi, ucap Boruto. Code menjawab, tentu saja aku mengerti banyak soal Jubi. Mereka memakan Otsutsuki. Setelah memakannya, Jubi akan menanamkan akarnya di bumi dan menjadi pohon dewa. Lalu planet ini akan mati.
Ya, pengetahuan Code tentang Jubi sepertinya hanya sebatas di situ saja. Namun dari apa yang dikhawatirkan Boruto, nampaknya Jubi memiliki sebuah rahasia lain yang entah kenapa Mimin rasa itu berkaitan dengan Sumeaka yang berubah menjadi pohon. Ya, coba kita anggap kalau hipotesa Mimin soal Sumeaka yang akan terus menyerap kehidupan manusia dan menjadi Sumeaka yang lebih superior adalah benar. Maka ini akan sangat mengerikan. Jika satu Sumeaka berhasil memakan 10 shinobi saja, dia mungkin akan sangat susah dikalahkan. Dan mungkin inilah yang dikhawatirkan oleh Boruto tentang kekacauan yang akan terjadi pada dunia. Jika Sumeaka dibiarkan berevolusi begitu saja, ya dunia shinobi jelas terancam keberadaannya. Lalu panel Boruto to Blue Vortex chapter kedua ini ditutup dengan Boruto yang akan menunjukkan teknik Rasengan barunya. Boruto berjalan mendekati Code dengan tangan kanan yang membuka seperti mengeluarkan cakra. Kemudian muncul pusaran cakra berbentuk angin di sekitar tubuh Boruto, layaknya teknik Hakeso Kaiten milik klan Hyuga. Lalu sambil berjalan santai, Boruto mengatakan, "Rasengan Uzuhiko." Dan seperti biasa, sebuah catatan kecil dari autor menutup chapter dari manga Boruto to Blue Vortex. Setelah diasingkan dan diburu oleh kampung halamannya, kekuatan baru yang didapatkan Boruto adalah... Dan chapter 2 pun berakhir. Ya, sepertinya chapter ketiga akan menjadi babak pertarungan antara Code melawan Boruto. Selamat menunggu di bulan depan ya, Naruto Boruto Lovers. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Ciao.